Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Pemuda Indonesia Bicara. Kang Fajar, saya mau Kang Fajar terlebih dahulu. Langkah yang harus dilakukan begitu sehingga memang mahasiswa, pelajar akhirnya mempunyai kesadaran ikut berorganisasi, dan apalagi perempuan bisa menepati tempat-tempatnya begitu, dan juga mau sadarnya akhirnya sadar gitu bahwa sebenarnya pendidikan sangat penting sekali buat mereka, dan mereka juga bisa begitu ya untuk menduduki beberapa tempat yang diduduki laki-laki begitu. Ini apa kira-kira yang dilakukan Kang Sapa? Kalau bagi kami yang harus dilakukan adalah bagaimana organisasi atau organisasi-organisasi, artinya juga bicara tentang organisasi yang lain, itu punya usaha lebih keras untuk bisa melakukan campaign, melakukan kampanye yang bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak muda bahwa berorganisasi itu bermanfaat. Ini yang menjadi penting, gitu. Agak sulit untuk menyadarkan mereka kalau bukan organisasinya yang bergerak. Kita tidak boleh mengharapkan orang lain melakukan itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan orang-orang yang apatis terhadap organisasi, terhadap berorganisasi, gitu. Mungkin karena mereka pertama tidak tertarik, kedua mungkin pernah juga mendengar stigma buruk tentang berorganisasi. Seperti pengalaman saya masuk ke kampus pertama kali, kamu jangan ikut organisasi loh, nanti IPK-nya jelek. Itu kan stigma buruk yang disampaikan, belum apa-apa begitu kan. Nah selanjutnya juga itu harus dijawab oleh organisasi, oleh kita nih teman-teman yang penggiat organisasi kepemudaan, untuk menyampaikan sama mereka. Cara menyampaikannya selain directly, teman-teman organisasi itu penting, tapi juga harus memberikan contoh, memberikan bukti. Tuh lihat, kalau gabung organisasi prestasinya bagus. Kalau gabung organisasi karena prestasi bagus dapat beasiswa. Bukan kebalikannya ya? Bukan kebalikannya. Itu. Yang kedua, organisasi harus menjadi tempat yang nyaman untuk perempuan. Ini yang penting, begitu kan? Salah satu hal yang mungkin dilupakan oleh kawan-kawan yang senang, yang sedang on fire berorganisasi itu, salah satunya misalkan rapat malam. Ini hal sangat kecil yang kemudian ternyata membuat kadar perempuan tidak nyaman. Gitu. Nah makanya nih ya, kadar laki-laki jangan egois. Mereka emang lebih senang kalau rapat malam gitu kan. Biasanya begitu. Entah mungkin kalau ke hati berbeda. Tapi maksud saya yang paling penting adalah menciptakan sebuah circumstance, menciptakan sebuah kondisi yang nyaman untuk perempuan. Begitu menurut saya. Oke, Basara gimana kira-kira Basara? Supaya perempuan akhirnya sadar gitu ikut organisasi, terus mungkin juga dari organisasi tersebut juga jadi memahami sebenarnya apa sih kebutuhan perempuan, dan suasananya jadi nyaman juga buat mereka begitu. Iya, menurut saya untuk meningkatkan kesadaran perempuan untuk berorganisasi itu, kalau tadi kata Kang Fajar kan dari organisasinya sendiri. Kalau menurut saya harus didukung oleh semua elemen masyarakat gitu. Kalau hanya dari organisasinya sendiri, sekuat apapun organisasi itu berjuang, kalau misalnya yang lain tidak mendukung, itu hasilnya akan kurang maksimal gitu. Jadi butuh sinkronisasi atau butuh kerjasama semua elemen masyarakat. Misalnya dari pemerintahan, itu tadi campaign tentang organisasi, terus dari kampus-kampus misalnya atau sekolah-sekolah juga mereka membantu mensosialisasikan bahwa kita tidak hanya sekolah, kita tidak hanya kuliah, tapi harus ikut organisasi juga agar meningkatkan soft skill misalnya, seperti itu. Terus dari keluarga juga misalnya harus mendorong anak-anaknya atau anak-anaknya untuk ikut organisasi itu tersebut. Jadi harus ada semuanya tuh harus saling berkesinambungan, harus sinkronisasi. Tapi harus ada bukti dulu bahwa sebenarnya tadi kata Kang Fajar bahwa ikut organisasi prestasi malah meningkat begitu, bukan malah kebalikannya menurun begitu ya. Apakah sudah dilakukan hal yang seperti itu dan bisa meyakinkan bahwa kalau misalkan ada teman-teman yang mau gabung bahwa kita akan bekerja bersama dan kita akan meningkatkan prestasi-prestasi yang lebih baik lagi begitu? Iya, kalau masalah orang ini ikut organisasi terus IPK-nya jelek misalnya, itu kan kembali ke orangnya masing-masing. Yang saya tahu semua organisasi, semua tujuan organisasi itu tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek. Mana ada sih organisasi tujuannya untuk organisasi ini tujuannya agar kuliahnya berantakan misalnya, kan tidak ada. Sebenarnya semua tujuannya baik dan semua program, saya belum pernah menemukan satu organisasi yang programnya itu untuk kejelekan misalnya atau keburukan kan. Jadi kalau masalah itu, tadi kita balik ke organisasinya lagi ya. Iya, balik ke organisasinya lagi gitu. Seperti itu. Oke, Kang Fajar, kira-kira untuk memperingati sekarang ya Hari Kartini begitu, memaknai Hari Kartini,
apa yang harus kita lakukan? Laki-laki maupun perempuan. Harusnya seperti apa? Menurut Kang Fajar sendiri, kalau statementnya. Baik. Untuk memaknai Hari Kartini yang harus dilakukan bersama oleh seluruh elemen masyarakat di Indonesia adalah untuk terus menciptakan kondisi yang nyaman untuk semua. Tidak ada diskriminasi, tidak ada yang membedakan, dan yang paling penting adalah baik laki-laki ataupun perempuan, muda maupun tua, itu harus terus meningkatkan kemampuan diri, harus terus meningkatkan kemandirian dan daya saing. Karena hanya dengan begitu kita insya Allah bisa menjadi bangsa yang maju, kemudian kita bisa memberikan kemanfaatan untuk orang sebanyak-banyaknya. Itu aja sih. Oke, kalau pesan terhadap pelajar dan mahasiswa nih ya, kira-kira dalam momentum Hari Kartini, kira-kira apa nih ke depannya harus seperti apa sih pelajar dan mahasiswa yang ada di Indonesia, terutama di Jawa Barat? Banyak hal yang bisa dipelajari dari Kartini. Salah satunya adalah di zamannya 1800-an dia adalah salah satu orang yang pandai berbahasa Belanda. Dalam menghadapi MEA, kebetulan saya coba kaitkan di situ. Kendala kita satu-satunya yang paling dirasakan adalah bahasa. Karena kompetensi yang lain kita unggul sebetulnya dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Tapi kadang-kadang Indonesia inferior terutama persoalan bahasa, sehingga kita agak tersendat untuk bersaing dengan tenaga kerja asing. Jadi untuk teman-teman pelajar yang harus dilakukan adalah pastikan kamu mempelajari apa yang harus dipelajari dengan benar. Gitu. Semakin hebat ilmu kamu, ya semakin besar manfaat yang bisa kamu berikan untuk masyarakat. Itu aja sih. Oke, baik. Mbak Sarah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perempuan gitu untuk memperingati momentum Hari Kartini ini, dan juga Kohati akan seperti apa nih ke depannya ya dalam rangka momentum Hari Kartini ini? Iya, pesan untuk para perempuan, khususnya para pemuda, itu terus tingkatkan kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Karena kalau misalnya, kayak misalnya saya sukanya menulis, teruslah saya menulis. Saya sukanya membaca, teruslah saya membaca. Karena dengan demikian akan muncul Kartini-Kartini baru yang sesuai dengan keahliannya masing-masing seperti itu. Terus untuk Kohati ke depan, insya Allah akan terus mendampingi para pemuda, para mahasiswa untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya. Oke, yang pastinya kita tunggu nih ya dari Sapma, dari Kohati juga bagaimana bisa menghasilkan kader-kader atau Kartini-Kartini baru nih di Indonesia, bisa memimpin Indonesia dan yang pastinya membawa pemuda menjadi lebih baik lagi. Baik ya, Kang Fajar, terima kasih atas waktunya. Waktu kita sudah habis. Salam buat teman-teman dari Sapma dan juga dari Kohati. Mbak Sarah, terima kasih atas waktu. Kita harus pamit dulu begitu. Dan pemirsa, demikian sudah berjumpa kita dalam Muda Indonesia Bicara pada segmen kali ini. Kita ketemu lagi dalam kesempatan dengan tema-tema berikutnya. Saya Nur Fadilah, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you, Mbak Sarah. Terima kasih. Suka nulis apa nih?